있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita kembali lagi bersama saya Lukman Adi Sofyan dengan MPM 1904011003 dan bersama teman saya sendiri Rima Septianingsih dengan MPM 2204011001. Dalam materi kali ini yaitu metodologi studi Islam untuk Al-Quran. Jadi, bagaimana metodologi itu sebenarnya? Apa itu metodologi untuk Islam itu sendiri? Dan bagaimana cara pendekatan untuk metodologi dalam mendekati Al-Quran? Harus ada tata cara dan konotasinya secara lengkap. Maka dari itu saya sebagai pemantik 1 dan teman saya Mbak Rima sebagai pemantik 2 akan mencoba melatar belakangi terlebih dahulu makalah atau PPT ini. Yang pertama ialah Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di madhab manapun, di pengertian manapun, Al-Quran adalah kalam Allah. Baik itu madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi maupun Maliki, semuanya Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian karena Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu atau harusnya ada pemikiran akan metode yang seksama atau bisa disebut metodologi. Nah, metode ini digunakan untuk apa? Agar kita bisa memahami secara teks dan non-teks, secara harfiah dan istilahnya. Nah, kemudian setelah memahami metode-metodenya, maka yang ketiga yaitu dalam hal ini adalah tentang metodologi studi Islam untuk Al-Quran. Jadi berbeda metodologi studi Islam untuk Al-Quran dan metodologi studi Islam dalam pendekatan untuk contohnya tasawuf atau ilmu politik sosial, atau bisa juga dalam ilmu-ilmu dunia seperti agama, matematika, biologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ialah rumusan masalah. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa itu metodologi studi Islam untuk Al-Quran. Terus ada apa dasar teoritis dari metodologi studi Islam untuk Al-Quran. Dan ada lagi bagaimana deskripsi bahasanya. Dan terakhir ada bagaimana analisis dan penyelesaiannya. Nah, tujuannya yang pertama ada memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam. Yang kedua ada mengetahui pengertian dari metodologi studi Islam untuk Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui dasar teoritis dari metodologi studi Islam untuk Al-Quran. Yang keempat ada mengetahui deskripsi pembahasannya. Dan yang terakhir, mengetahui analisis dan penyelesaiannya. Oke, kita tidak usah bertele-tele, maka kita akan lanjut ke dalam mode pembahasan. Dalam mode pembahasan kali ini ada 4 pokok yang akan kami bahas. Yang pertama itu tentang pengertian. Kemudian yang kedua dasar teoritis yang mendasari bagaimana metodologi studi Islam itu dalam pendekatan Al-Quran. Kemudian deskripsi bahasanya itu seperti apa, kami rancang sedemikian rupa sehingga analisis penyelesaiannya bisa terlaksana, bisa sesuai dengan logik, dan semoga sesuai dengan wahyu Allah. Kemudian secara pengertiannya,
metodologi studi Islam dalam pendekatan Al-Quran adalah terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan studi Islam. Metodologi adalah asal kata dari bahasa Latin metodologia, yaitu metodus logia dan logi. Maka metodologi adalah sistem yang luas dari prinsip atau aturan, metode atau prosedur yang khusus diturunkan untuk menafsirkan atau memecahkan berbagai masalah dalam lingkup tertentu dalam disiplin ilmu. Kemudian Al-Quran adalah kata masdar atau akar kata dari isim fi'il madhi yang berarti menunjukkan masa lampau, yang artinya membaca. Maka bisa kita artikan bersama bahwa metodologi studi Islam untuk Al-Quran adalah metode untuk mengkaji Al-Quran secara ilmiah dan objektif yang dalam syaratnya dituntut untuk membaca. Kemudian dasar teoritisnya bisa dijelaskan oleh Mbak Rima sendiri. Jadi selanjutnya dasar teoritis. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa kamilah yang menurunkan Az-Zikra atau Al-Quran, dan kami jugalah yang memeliharanya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata kamil, yang berarti umat Islam juga harus ikut berpartisipasi dan berupaya melestarikan Al-Quran dan menjaganya dari penyelewangan, baik bahasa maupun maknanya. Menurut Richard C. Martin, dia menggunakan 3 pendekatan dalam studi Al-Quran. Yang pertama, teori Spechet dalam hubungannya dengan dimensi lisan dan kesusasteraan dari pembicaraan atau situasi sumber dalam mendefinisikan Al-Quran sebagai tradisi oral atau lisan. Yang kedua, simbiolisme kosmologi Al-Quran dalam konteks khusus speech art dari tipe lingua sacra. Dan yang ketiga, menelaah metode analisis oral formulati dan semantik konstituen yang sukses diaplikasikan dalam teks non-Al-Quran. Dan selanjutnya ada menurut William A. Graham berpendapat bahwa Al-Quran tidak semata mempertahankan tradisi tulisnya dalam bentuk kitab, tetapi lebih penting daripada itu adalah ia merupakan tradisi lisan yang selalu terjaga melalui tilawah, qiraah, nadwah, dan bahkan tahfiz dalam bacaan harian Muslim. Oke, kemudian saya akan kembali menjelaskan deskripsi bahasanya. Dalam deskripsi bahasan, secara umumnya Al-Quran itu membawa 2 fungsi utama, yaitu sebagai mukjizat dan pedoman dasar ajaran Islam. Mukjizat itu yaitu menurut bahasa itu berarti melemahkan, yang memberikan arti bahwa bukti bahwa kebenaran Nabi Muhammad selaku utusan Allah yang membawa misi universal, risalah akhir dan syariah yang sempurna bagi manusia. Ia menjadi dalil atau argumentasi yang mampu melemahkan segala argumen dan mematahkan segala dalil yang dibuat manusia untuk mengingkari kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah karena kehidupan
mereka yang sangat buruk. Sebelum Allah SWT menurunkan wahyu yang pertama yang berarti Al-Iqra, di mana Nabi Muhammad mengasingkan diri di Gua Hira. Waktu itu Nabi sedang berkholwat, tepatnya di bulan Ramadan tanggal 17. Datanglah sosok malaikat sebagai pembawa wahyu yang akan diturunkan kepada Nabi. Kejadian tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 40 tahun. Proses penurunan Al-Quran yang berangsur-angsur itu disesuaikan dengan kebutuhan Nabi pada waktu itu. Jadi kehidupan Nabi Muhammad sebagai Khotamul Anbiya dan sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam tentunya sangat berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena bagaimanapun juga wahyu yang pertama dalam surat Al-Iqra 1-5 yang disampaikan kepada Nabi Muhammad merupakan perintah membaca. Maka dari itu tidak lain dan tidak bukan cara pendekatan dalam metode untuk Al-Quran yaitu dengan cara dibaca. Dibaca seperti sesuai perintah Al-Alaq 1-5 yaitu Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakanmu dari sesuatu yang tidak engkau ketahui dan engkau ketahui. Maka dari itu ada metode-metode sebelum membaca juga ternyata, yaitu membersihkan diri, bersiwak, atau secara sederhananya berwudu, kemudian membacanya dengan suara yang indah, yang merdu, tidak lain dan tidak lupa menghadap ke arah kiblat dan punya tata cara dalam pemegangan dan pembacaannya dan lain sebagainya begitu. Kemudian dalam pembacaannya juga ternyata ada beberapa metode-metode dalam membaca. Contohnya ada metode Baghdadi. Metode Baghdadi ini yaitu mengeja huruf-huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Ini memuat pelajaran yang diurutkan dari hal yang konkret ke yang abstrak. Kemudian ada metode Iqra. Metode Iqra ini adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Jadi langsung diberikan eksekusi lapangan kepada sang murid, dari guru memberikan latihan langsung untuk membaca. Kemudian yang ketiga ada metode Qiroati. Ini ditemukan oleh Ustadz Haji Dahlan Salim Jarkasi pada tahun 1986. Di mana metode ini ialah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian ada juga metode tilawati. Dalam Al-Quran, pembacaan Al-Quran ini yaitu suatu metode atau cara pembelajaran dengan ciri khas lagunya ros atau pendekatan seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak. Jadi metode tilawati ini yaitu pembacaan Al-Quran dengan cara dilakukan. Karena dalam pelaguan ini tidak ada perdebatan. Karena itu sesuai dengan ragam-ragam dan corak bahasa di daerah masing-masing. Karena di daerah Jawa Barat dan di daerah Jawa Tengah pun berbeda cara pengucapan dan pelafalan dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima ada metode Jibril. Metode ini yaitu metode di mana sang guru membacakan Al-Quran kemudian sang murid menirukan. Nah, sepanjang sejarahnya metode ini mengalami
klarifikasi mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan zamannya. Kemudian ada cara penafsiran. Dalam cara penafsiran ini ada berbagai macam cara penafsiran. Para ulama-ulama sendiri banyak menafsirkan dengan cara yang berbeda-beda juga, sesuai dengan yang diperlukan di daerah. Semisal Imam Syafi'i sebelum berpindah tempat, beliau memiliki hukum tersendiri di daerah sebelumnya. Kemudian dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya menimbulkan hukum baru yang dinamakan qaul jadid. Nah, seperti halnya Imam Hanafi juga melakukan tajdid dengan ar-ra'yu, yaitu sebuah pemikiran atau riwayat. Kemudian Imam Malik lebih kita ketahui dengan kitab Al-Muwatta yang kitab hadisnya atau kitab Ibnu Malik secara pembahasan deskripsi bahasanya, dan Imam Hambali lebih terkenal dengan cara penafsiran yang berbeda pula dari ketiga madhab tersebut. Kemudian dalam analisisnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali. Dalam metodologi studi Islam untuk Al-Quran, yang terpenting itu action, terus untuk memahami siapa yang membawa, cara membaca, dan penafsirannya. Maka dalam metodenya itu tidak luput dari tidak membaca, maka harus membaca. Lewat membaca, kemudian kita memahami siapa yang membawa dan bagaimana penafsirannya. Lewat membaca, kita mengetahui adab dan ketentuannya. Karena itu adalah akhlak. Lewat membaca, kita mengetahui begitu banyak ragam corak bacaan yang bermacam-macam, yang berarti keindahan sastra. Baik, kesimpulannya, metodologi studi Islam untuk Al-Quran adalah metodologi untuk mengkaji Al-Quran secara ilmiah dan objektif, yang dalam syaratnya dituntut untuk membaca. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya seorang pembaca Al-Quran memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Karena ia kalam, maka diperlukan action berupa membaca dan faktor figur atau model sebagai motivator. Dengan begitu, jika ingin memahami, maka kita juga harus memahami siapa yang membawanya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam membaca, banyak metode membaca dan jenis ragam bacaan, begitu pula penafsirannya yang mengacu satu tujuan, keniscayaan dan keagungan Al-Quran. Dan rekomendasi dari kami para pemantik yaitu coba saudara itu membaca buku metodologi studi Islam yang kontemporer yang terbaru, dan coba saudara mendengarkan akan kajian seperti Ustaz Hidayat, Ustaz Abdul Somad, kemudian yang terbaru Gus Baha, dan para kiai-kiai ulama-ulama yang lainnya. Karena kami sebagai penulis merasa masih banyak kekurangan dalam membawa materi ini sebenarnya. Dan kami sangat senang apabila saudara-saudara membaca kalian memberikan saran dan kritik untuk saling berbagi wawasan dan pengetahuan yang nantinya membuat pengingat untuk saling meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi
Ya sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Syukron kasiran. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.